Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita singgung di sesi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalaulah memang Allah mau, mudah bagi Allah untuk menjadikan kalian sebagai satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ujian siapa yang terbaik di antara kita dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan olehnya. Ujian bagi kita siapa di antara kita yang mau menjadi kunci kebaikan, pembuka pintu hidayah bagi orang-orang yang masih berfikir berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kelak di hari akhir, niscaya Allah akan ceritakan kepada kita perihal apa yang dahulu kita perselisihkan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang telah kita singgung mengenai pelajaran dari para salaf kita yang salih, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bagaimana Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi yang terdepan. Kita akan lanjutkan lagi beberapa pelajaran yang insya Allah semua masih teringat tentang dia. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Talhah. Sebagaimana kita tahu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Abu Talhah akthar al-ansari bil Madinati malan min nakhal." Abu Talhah itu di kota Madinah adalah orang yang paling banyak hartanya apabila ditinjau dari harta berupa pohon kurma. Jadi beliau adalah orang yang paling luas kebunnya di kota Madinah. Kalau di sini siapa coba? Siapa yang paling banyak tanahnya? Siapa yang paling banyak pohon apa? Sawitnya. Miriplah dikit, ya. Dan beliau mengatakan, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Harta yang paling beliau cintai adalah kebunnya yang bernama Bayruha. Jadi karena begitu cintanya hingga kebun pun diberikan nama. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Tidak hanya itu, di antara kelebihan Bayruha ini adalah karena dia menghadap ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali beliau memasuki kebun ini. Kemudian beliau meminum air yang jernih yang terdapat di dalamnya. Senang tak kira-kira? Antum punya sebuah kebun yang indah. Masya Allah. Yang main ke sana orang yang mulia. Yang gemar datang untuk ke tempat antum. Bersama keluarga antum di sana adalah presiden misalkan.
Seneng antum dikunjungi Pak Presiden, Masya Allah, antum bikin musola, kemudian Pak Presiden misalkan main ke Kota Baru. Yang dikunjungi bukan tempat-tempat yang macam-macam, tapi beliau ngunjungin apa? Ngunjungin Bairuha. Atau misalkan kita punya musola. Senang enggak kira-kira? Masya Allah, senang ya. Karena apa? Merasa diistimewakan oleh beliau. Apalagi yang mengistimewakan Bairuha ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, "Falamma unzilat hadhil ayah." Akan tetapi tatkala diturunkan ayat ini. Ayat apa itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan benar-benar meraih kebaikan sampai kalian mau menginfakkan sebagian apa yang kalian cintai. Surat Ali Imran ayat 92. Saat mendengarnya, Abu Talhah langsung bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memastikan, wahai Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Benar tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalian tidak akan bisa masuk surga. Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya Bairuha. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cinta wahai Rasul adalah kebunku Bairuha. Wa innaha sadaqatun lillah. Akan tetapi mulai sekarang wahai Rasul, sesungguhnya Bairuha telah menjadi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dukharaha. Aku mengharapkan kebaikannya dan keuntungannya indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka tolong wahai Rasul, engkau letakkan ini di jalan yang Allah ilhamkan kepadamu. Qal, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bah, dzalika malun rabih. Bah. Ya, tahu ya ungkapan seperti itu. Masya Allah. Itu adalah harta yang begitu menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Dzalika malun rabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Wa qad sami'tu ma qulta, dan sungguh aku telah mengatakan apa yang telah engkau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Akan tetapi aku berpandangan bahwasannya sebaiknya engkau meletakkan harta ini, membagikannya kepada sanak kerabatmu. Antum lihat jamaah, di antara pelajaran pertama tadi apa? Betapa bersegeranya seorang sahabat yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk meraih surga, memanfaatkan peluang yang ada di hadapan matanya. Segera setelah beliau mendengar firman Allah tentang ini turun, beliau pun korbankan apa yang paling dicintainya. Kemudian ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan kemudian menyampaikan kepada Abu Talhah, di antara yang paling berhak untuk menerima kebaikanmu adalah orang-orang terdekatmu. Nah, faqala Abu Talhah. Abu Talhah pun mengatakan, af'alu ya Rasulullah. Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqarabihi wa bani ammi. Kemudian Abu Talhah pun membaginya kepada kerabatnya dan juga anak-anak dari pamannya. Nah, hadis ini sahih muttafaqun alaih. Pelajaran yang lain jamaah,
yang sudah kita tahu juga. Ya, enggak apa-apa ya. Sebagai penyegar kembali memori kita, semoga menjadi penyegar juga bagi keimanan kita. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika indi mala. Alhamdulillah, pada saat itu kondisiku sesuai dengannya, karena saat itu aku memiliki harta. Fakultu, aku pun mengatakan, al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawma. Hari ini aku akan mendahului Abu Bakar kalau memang benar aku bisa mendahuluinya. Masya Allah, antum lihat, Umar saat itu punya harta. Beliau tidak nunggu siapa dulu ya yang berinfak di jalan Allah ya. Kalau ada nanti saya juga ikutlah. Tidak mikir gitu. Tidak seperti kita mungkin. Ya. Masya Allah, dibikin flyer donasi, masjid membutuhkan ini, sekolahan membutuhkan ini misalkan. Ya, dilihat dulu. Oh, nunggu updatean dulu lah. Atau ada kawan misalkan kecelakaan, dia perlu dana untuk operasi, dia nggak mau jadi yang terdepan, mikir-mikir dulu. Nanti coba siapa yang sudah donasi duluan. Nah, kalau berarti apa? Kalau misalkan sudah terpenuhi berarti ya udah nggak usah. Kadang kita berpikir demikian. Padahal sepatutnya bagi orang yang beriman, ingat, saat dia dikaruniai harta oleh Allah, hendaklah dia manfaatkan apa yang dimilikinya itu di jalan kebaikan yang Allah hadapkan terdekat baginya di hadapan matanya. Jangan menanti sampai didahului oleh orang yang lainnya. Dan inilah yang dahulu diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlomba-lomba dalam peluang kebaikan. Tapi kalau tidak punya duit ya jangan dipaksakan ya. Makanya kata Umar bin Khattab tadi apa? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, pas waktunya. Saat itu saya punya harta. Nah, dan beliau berharap karena mungkin beliau mendengar itu lebih dahulu, atau beliau juga pas saat itu memiliki harta yang gak perlu nunggu, sehingga beliau bisa jadi orang yang pertama atau melebihi Abu Bakar, beliau pun langsung mengambilnya. Benar. Faji'tu binisfi mali. Aku pun datang yang pertama dengan separuh harta. Aku pun datang yang pertama dengan separuh harta. Semua yang beliau punya, setengahnya beliau bawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Beliau pun mengatakan, "Mithlah." Aku sisakan bagi mereka setengahnya, sepertinya, atau yang serupa dengan apa yang aku bawa. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah. Ternyata meskipun Abu Bakar datang yang kedua, beliau membawa seluruh hartanya. Apa yang beliau punya, beliau bawa. Apa yang beliau bisa, beliau bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Faqal, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Qultu, aku pun mengatakan, kata Umar bin Khattab, la asbiquhu ila syai'in abada. Selama-lamanya aku tidak akan pernah bisa mengunggulinya. Udah nyerah Umar. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih berlatih, masih belajar untuk menjadi orang yang baik, belajar untuk menjadi orang yang dermawan dengan harta kita. Maka jangan sampai keinginan kita untuk belajar itu membuat kita meremehkan atau membuat kita merasa belum saatnya untuk menginfakkan apa yang kita bisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin masih terasa ringan bagi kita, kita latih jiwa kita untuk mengorbankannya di jalan Allah. Meskipun kita nggak bisa separuhnya, apalagi seluruh apa yang kita punya, sedikit saja. Apa yang mulai ringan, atau kita latih diri kita saat ada rasa untuk hendak menahannya, padahal jelas kita masih memiliki yang lainnya. Jangan hiraukan, abaikan bisikan-bisikan yang membuat kita terhalang dari pintu kebaikan. Antum belajar, dan bukan cuma antum, kita semua belajar untuk berusaha mencintai apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari cinta kita terhadap apa yang kita punya di dunia. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, itulah gambaran mereka, orang-orang yang Allah berikan keimanan yang tinggi, orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga pengorbanan pun tinggi, pengorbanan pun besar dari mereka demi meraih apa yang mereka cita-citakan. Ya, ini kan sering kita analogikan jamaah. Sebagaimana misalkan kita berharap anak kita bisa kuliah di fakultas kedokteran, maka tidak mungkin sama apa yang kita korbankan untuk itu dengan apa yang kita korbankan dengan harta kita bagi anak kita yang mungkin hanya ngambil jurusan ilmu sosial misalkan, atau jurusan-jurusan yang mungkin pamornya, kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan apa yang lebih tinggi di pandangan kita. Sama, pengorbanannya berbeda. Kita ingin HP produk terbaru yang paling canggih, kita suka hal itu, maka apa? Harta yang kita keluarkan juga lebih banyak harusnya dibandingkan dengan apa yang mungkin kita bisa qanaah dengannya. Mereknya biasa-biasa saja, ya, sekedar memenuhi kebutuhan kita dari telepon, pesan, dan sosial media misalkan, ya, sehingga ya jelas kita tidak perlu mengorbankan banyak harta demi memperoleh HP yang tidak seberapa. Dan itu analogi sederhana. Antum tinggal bandingkan cita-cita antum, apakah cita-cita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah cita-cita yang biasa saja. Akan tetapi antum harus ingat, sebagaimana kesungguhan seseorang itu akan semakin menentukan bagaimana akhir dari perjalanannya, maka jangan sampai antum memiliki cita-cita yang rendah. Sebagaimana mungkin saat proses belajar di sekolah dahulu, antum gemar dengan sebuah mata pelajaran, antum menyukai pelajaran itu, sehingga antum Masya Allah belajarnya lebih sungguh-sungguh dibandingkan dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Antum kan bisa bedakan dari sana, meskipun kadang kita sudah mempelajarinya dengan Masya Allah luar biasa sungguh-sungguhnya, ternyata nilai kita mungkin tidak bisa mencapai sempurna. Apalagi yang kita pelajari dengan asal-asalan saja. Kita pengen nilai 100, kadang yang kita dapatkan hanya 90 atau 95.
Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya. Dan Allah Maha Bijaksana. Allah pasti akan memutuskan sesuai dengan apa yang Allah lihat dari kita. Baik. Kisah yang lain, hadis riwayat Muslim kita tahu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bertanya, "Pagi hari ini siapa di antara kalian yang berpuasa?" Saat itu para sahabat terdiam. Akan tetapi Abu Bakar mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Beliau sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma jinazah?" Hari ini siapa yang sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar pun mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Beliau bertanya lagi, "Waman at'ama minkumul yawma miskina?" Hari ini siapa di antara kalian yang sudah memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar berkata, "Ana, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kalau anak tanya ke antum, kayak gitu gimana ya? Diam aja ya. Jangkrik yang ngomong. Ya. Ya, karena apa? Tidak ada suara. Nah, kemudian apa? Nabi bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yawma marida?" Hari ini siapa di antara antum yang sudah mengunjungi orang yang sakit, sudah menjenguknya? Abu Bakar pun berkata, "Ana, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah semua ini terkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk surga. Jadi coba antum sehari cari peluang di mana hari itu antum puasa. Di hari itu antum juga mengiringi jenazah. Di hari itu antum memberi makan orang miskin. Di hari itu antum mengunjungi orang yang sakit untuk menjenguknya dan mendoakannya. Coba antum tiru beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga antum bisa terjamin pula untuk masuk surga. Ya, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, jangankan seperti itu. Kadang kita setiap harinya selalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan hari ini mau kebaikan apa yang kita lakukan. Kita hanya memikirkan, wah, gimana duit saya bisa tambah banyak. Ya. Demikian. Bukan berarti salah kalau mikirin duit lebih banyak. Apalagi kalau kehendaknya duit banyak supaya bisa terdepan dalam berinfak di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya apa? Kita hendaknya mencontoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang tentunya para sahabat akan iri terhadap beliau. Apalagi kita, ya, kita hanya bisa iri gitu saja? Tidak tentunya ya. Jangan cuma iri saja. Memang dengan kehendak kita untuk bisa mirip atau sama dengan beliau, kita bisa memperoleh pahala. Akan tetapi jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kejujuran niat itu juga memerlukan bukti-buktinya. Benar tidak? Nanti kalau Allah kasih peluang, waktu antum bisa, antum beneran kayak gitu. Antum pernah dikasih hari oleh Allah yang antum bisa puasa? Oh banyak Ustadz. Antum puasa? Oh enggak, belum Ustadz. Ya. Antum pernah dikasih hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana antum bisa mengunjungi atau menjenguk orang sakit, kawan antum yang sakit kena musibah? Pernah? Antum bisa tuh ngunjungin, tapi antum tunda-tunda. Antum melewatkan peluang itu, nanti saja. Ternyata nanti udah keluar rumah sakit, udah sembuh orangnya.
Lewat peluangnya jamaah. Atau ada yang meninggal tiba-tiba, ya. Kemudian antum sengaja menunda-nundanya, nantilah, ya. Ternyata qadarullah, ya. Jenazahnya apa? Disegerakan untuk diproses dan dikuburkan. Antum kira nanti siang, misalkan, ya. Padahal infonya berbeda. Antum meremehkannya, ya. Antum mengabaikannya bahkan mungkin. Padahal antum bisa jadi orang yang paling terdepan, mungkin bahkan bantuin ngurus jenazahnya. Nah, wah ini juga teguran buat saya ya, jangan dikira antum aja. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan kadang sebagaimana kita singgung tadi malam, ya ada orang yang membutuhkan. Mungkin kita tidak tega lihat pemulung, lihat orang yang susah. Kita pas bawa duit, meskipun 10.000, 5.000 bahkan. Ya ini gimana ya? Gak usah remehkan, sudah. Sampaikan, kasih. Kasih saat antum merasa tergerak hati antum untuk memberi. Kasih kepadanya saat antum apa? Melihat di hadapan mata antum bahwasanya ada orang yang begitu kesulitan, gak semudah antum jalan hidupnya. Berikan saja apa yang antum bisa saat itu meskipun remeh di sisi antum. Jangan biarkan peluang itu terbuang sia-sia. Ya, karena kadang itu tidak akan pernah terulang lagi esok harinya. Naam, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khalid bin Ma'dan mengatakan, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri' ilaih." Apabila dibukakan pintu kebaikan bagi kalian, maka hendaklah kalian bersegera menuju kepadanya. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena sesungguhnya dia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup darinya. Nah, makanya dulu jamaah, sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau ini segera sekali untuk menuju atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat berjamaah. Beliau mengatakan, "Ma uqimatis salatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu." Tidaklah ada salat ditegakkan kecuali saat itu saya sudah berwudu. Enggak kayak kita lagi nunggu qomat baru wudu. Nunggu apa? Adzan baru mau apa? Menghentikan kerjaan, siap-siap untuk berangkat sholat berjamaah. Tapi beliau karena pengen jadi yang terdepan, pokoknya kalau waktu sholat ditegakkan datang, beliau sudah dalam kondisi siap menjelang. Ya, sudah wudu, sudah mempersiapkan diri menuju masjid. Naam. Karena apa? Dalam riwayat yang berbeda dikatakan, ya, tidaklah waktu sholat itu tiba kecuali aku dalam kondisi yang sangat merindukannya. Nah, contoh yang lain, Amir bin Abdullah bin Zubair, salah satu kibarut tabi'in, tabi'in senior. Beliau mengatakan, saat beliau sakit menjelang wafat, udah sakit kerasnya menjelang ajalnya, beliau mendengar adzan sholat maghrib. Kemudian beliau mengatakan, berpesan kepada orang-orang yang menunggui di sekelilingnya, "Ahmiluni ilal masjid." Tolong bawa saya ke masjid. Tolong angkat saya, bantu saya, papah saya menuju masjid. Mereka pun mengatakan, "Anta alil." Wahai Amir, kamu sekarang sedang sakit. Qal, beliau mengatakan, "Asma'u da'iyallahi fala ujibu." Apakah saya mendengar penyeru bagi kami kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya tidak memenuhinya? Akhirnya apa? Mereka pun memapah beliau. Fa'adkhaluhu fi shaffi ma'al imam. Beliau pun memapahnya, ya, memanggulnya
Ya, apa namanya itu ya? Memapah ya, tahu ya insyaallah ya. Jadi dibantu sampai beliau bisa masuk ke dalam shaf bersama imam. Ya, karena waktu itu tentunya shafnya sudah penuh ya. Kemudian beliau diletakkan dekat dengan imam. Faraka'a raka'atan wa mata wa huwa yusalli. Beliau pun salat, baru dapat 1 rakaat, beliau meninggal dalam kondisi salat. Masya Allah ya. Ini gambaran kuatnya tekad para salaf kita dahulu dalam memanfaatkan peluang kebaikan. Mereka senantiasa berharap akhir hayatnya diakhiri di dalam kebaikan. Ya, jadi mereka selama masih merasa mampu, mereka akan senantiasa memanfaatkan peluang sehingga tidak ada satupun kebaikan yang bisa dia lakukan terluputkan. Sudah sampai situ? Sudah ya. Insya Allah cukup. Ini baru 1 bagian. Ya, tadi malam kami siapkan 1 bagian yang lain. Ya, 1 makalah lagi. Tapi insya Allah cukuplah. Ya, sebagai penyemangat bagi kita. Ya, juga sebagai apa? Cermin agar kita bisa berkaca tentang diri kita, tentang bagaimana sebenarnya lemahnya kita sekarang dibandingkan dengan para salaf kita terdahulu di dalam semangatnya menuju kebaikan, di dalam gigihnya mereka berlomba-lomba menuju ketaatan karena cita-citanya tinggi. Mereka mengharapkan surga yang tertinggi, berkawan dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sekarang, mari kita berlomba-lomba membuktikan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang kita bisa. Mungkin peluang kita berbeda. Ya, potensi kita pun juga berbeda. Akan tetapi, sekali lagi manfaatkan apa saja yang kita bisa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing hati kita dan menguatkan tekad kita, serta ya senantiasa menuntun kita untuk berlomba dalam kebaikan, senantiasa memudahkan kita dalam ketaatan. Masya Allah, masih ada aja yang nanya ya. Padahal temanya itu udah simpel-simpel aja gitu loh. Nah, baik kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Bolehkah kita sholat di rumah yang mana di pekarangan atau halaman rumahnya ada janin yang dikuburkan? Nah, ya, larangan dalam hadis Nabi SAW, la tusallu ilal qubur. Ya, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nah, dan para ulama sudah menjelaskan apabila kuburan itu terletak di lokasi yang berbeda, terpisah dengan dinding, terpisah dengan jalan, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Demikian wallahu a'lam. Ya. Kan antum sholatnya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Ya. Antum pilih tempat yang tidak langsung tentunya di antara adabnya. Maksudnya misalkan dikuburkannya di sini, antum sholatnya di ruang yang berbeda misalkan. Terlebih lagi sudah sebenarnya aman, karena tidak mungkin antum ya sholat di luar rumah di halaman yang di sana ada kuburannya, ya. Akan tetapi antum sudah sholat di dalam rumah dengan dinding pemisah dari kuburan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal, pergi umroh dahulu atau pergi haji, tapi antrian hajinya masih sangat panjang
Sedangkan biaya yang tersedia tidak cukup jika haji dan umroh. Jazakallah khairan atas jawabannya. Gimana ya? Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ana mau bertanya lagi. Waktu itu atau saat antum menanyakan ini, sekarang berarti ya, harta antum cukup tidak buat haji? Cukup sudah? Atau antum harus nabung dulu? Nabung dulu kan ya? Tidak masalah. Berarti apa? Antum bisa lakukan keduanya. Saat ini misalkan harta antum baru cukup untuk umroh, jangan ditunda-tunda. Karena harta antum saat ini belum bisa dipakai untuk haji. Berarti peluang antum dengan harta antum saat ini adalah untuk ibadah apa yang bisa antum lakukan. Ya. Sedangkan haji, maka apa? Masih memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan bekal, untuk mengumpulkan harta sehingga antum bisa melaksanakannya. Demikian. Jadi, apa yang antum miliki sekarang, apa yang bisa antum lakukan sekarang dengan apa yang antum punya dan antum bisa, maka laksanakanlah. Jangan menunda-nundanya. Apalagi para ulama kontemporer ya, terkhusus juga sebagian ulama terdahulu menyatakan pendapat bahwasanya umroh itu juga wajib sekali seumur hidup. Ya, demikian. Jadi antum apa? Manfaatkan peluang dengan apa yang antum bisa sekarang dan harta yang antum miliki sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ya, nunda nanti pengen haji sekalian umroh. Ya, belum tentu antum nabung kemudian antum bisa apa? Antum bisa berangkat. Ya, antum kan nggak tahu mana yang duluan. Ya, apakah tabungan antum sempurna, panggilan haji antum datang, ataukah panggilan Allah duluan? Ya, demikian. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Kurang lebih kata beliau, betapa banyak orang yang berpesan agar hidangan makanannya disiapkan, ternyata dia telah diwafatkan. Nah, Masya Allah, antum BA bini di rumah, tolong ya sarapannya disiapkan. Ternyata antum gak ngira, justru kafan antum yang akan antum temui terlebih dahulu. Kafan antum yang sebenarnya menanti. Ya, makanannya pun gak jadi. Itu kata beliau. Demikian ikhwah sekalian. Ya, jelas ya insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah, tidak ada yang lain. Sudah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat jamaah, ini ana motivasi antum, juga pesan untuk ana pribadi. Ya. Jadi bisa jadi Masya Allah justru antum yang lebih dahulu bahkan lebih terdepan dalam mengamalkannya. Dan anak kalah. Ya. Bisa jadi justru anak tertinggal jauh dari antum. Atau antum Masya Allah, Allah istimewakan sebagaimana Abu Bakar. Hati antum Allah lunakkan. Kaki dan tangan antum Allah gerakkan lebih dahulu dibandingkan kawan-kawan yang lainnya. Tapi jangan nunggu. Ini perlu latihan, ya. Sebagaimana lomba yang biasa kita lakukan. Kalau antum mau lomba apa? Persiapan antum fisik mental disiapkan, ya kan? Perlu latihan. Ya. Kemudian antum harus pelajari segala hal berkaitan dengan perlombaan tersebut. Itulah perlombaan kita pula dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi majelis kita pada pagi hari ini dan seterusnya serta apa yang dahulu pernah kita laksanakan.
Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari demi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.